سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, para pecinta Al-Quran yang berbahagia dimanapun Anda berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang banyak hafal Al-Quran itu justru santri? Nah, ini pertanyaan yang unik ya. Kenapa santri-santri itu justru yang banyak hafal Al-Quran? Atau kenapa di lingkungan pesantren yang banyak hafid-hafid Al-Quran? Atau di pondok-pondok tahfidz yang banyak hafal Al-Quran? Apakah di luar pesantren itu tidak bisa menghafal Al-Quran? Ini luar biasa. Sekarang kita cari celahnya. Bagaimana cari celahnya? Kenapa justru di pesantren itu banyak yang bisa menghafal Al-Quran, sementara di luar itu tidak banyak walaupun ada? Kenapa? Justru ketika ketika ditaruh di pondok hafid Al-Quran itu justru bisa menghafal Al-Quran, kenapa di rumah tidak? Ini pas banget ya dengan dulu waktu kakak saya itu menyampaikan kepada saya, mengatakan kepada saya bahwa waktu saya mau mulai mendidik anak saya menghafal Al-Quran, kemudian kakak saya itu bilang nggak mungkin bisa kalau nggak dikarantina seperti itu. Tapi saya yakin dengan pertolongan Allah, dengan perjuangan Allah, dengan keinginan yang ikhlas, dengan keinginan yang tinggi, saya yakin pasti bisa. Dan alhamdulillah ternyata bisa seperti itu. Yang pertama, seperti saya sampaikan kemarin, ada 7 poin yang harus dilakukan ketika mau menghafal Al-Quran. Yang pertama itu ciptakan suasana Al-Quran di rumah. Jadikanlah keluarga kita itu keluarga Al-Quran. Kalau di channel saya ini kan namanya Kampung Al-Quran. Jadi keinginan kedepannya itu bagaimana supaya siapa tahu di kampung ini bisa mencetak para hafid Al-Quran seperti itu. Itu kenapa di pesantren itu banyak yang hafal Al-Quran? Karena adanya suasana. Jadi suasana, terciptanya suasana di sebuah pesantren sehingga santri-santri yang ada di sana itu tertarik untuk menghafal Al-Quran. Tiap hari mereka mendengarkan bacaan Al-Quran, tiap hari mereka melihat orang-orang memegang Al-Quran, tiap hari mereka itu berinteraksi dengan orang-orang yang hafid Al-Quran. Nah, jadi dengan adanya interaksi seperti itu, dengan adanya suasana seperti itu, kemudian ada keinginan, ada cita-cita, ada ada support ya, ada support yang tak terasa dari hati yang datang untuk bisa menghafal Al-Quran itu sendiri. Jadi intinya siapapun terlepas itu di luar pesantren, di luar pondok atau di dalam pesantren, yang pertama kita memang harus ciptakan suasana Al-Quran di keluarga kita supaya kita itu cinta. Pertama itu harus cinta terhadap Al-Quran, senang dengan Al-Quran, senang dengan bacaan Al-Quran. Sering-seringlah mendengarkan bacaan Al-Quran. Dengan seperti itu maka kita itu akan terhipnotis dengan sendirinya. Artinya kita itu akan, apa yang ada di otak kita, apa yang ada di pikiran kita itu akan terdorong untuk mencintai Al-Quran karena setiap hari sudah berinteraksi dengan Al-Quran. Caranya bagaimana? Seperti saya sampaikan kemarin, biasakan mendengarkan murotal Al-Quran, biasakan memutar murotal Al-Quran, sesuaikan dengan dengan apa yang dia sukai. Misalkan dia suka dengan murotalnya siapa, putarlah murotal itu untuk menciptakan sebuah kecintaan. Pertama, carilah tilawah yang membuat hatinya tersentuh, yang membuat hatinya senang, yang membuat hatinya itu tertarik dengan Al-Quran. Kemudian dengan adanya ketertarikan itu, maka kita itu ada sebuah keinginan untuk bisa menirukan suara-suara yang dia dengar seperti itu. Contohnya misalkan sudah terbiasa mendengarkan murotalnya Abdurrahman As-Sudaisi, lama-lama dia akan terhipnotis dengan suaranya As-Sudaisi, kemudian dia akan menirukan lagunya As-Sudaisi. Kenapa? Karena sudah terbiasa mendengarkan murotal dari
Abdurrahman As-Sudaisi. Jadi seperti itu. Jadi pertama yaitu ciptakan suasana di rumah, walaupun bukan anak pondok, walaupun bukan anak pesantren, siapapun saya yakin itu pasti bisa. Dengan kesibukan apapun, dengan latar belakang apapun itu bisa. Yang penting ada niat, ada kecintaan. Yang penting kunci utama itu untuk menciptakan sebuah suasana. Untuk kenapa saya sampaikan dari kemarin itu ciptakan suasana agar ada kecintaan terhadap Al-Quran. Jadi mulai apalagi bisa dari sejak kecil sudah terbiasakan diputerin ayat-ayat Al-Quran, didengarkan Al-Quran, dibacakan Al-Quran. Yang terpenting di sini konsisten. Nah, ini yang konsisten ini yang susah. Sekarang diputerin, besok enggak. Besoknya diputerin, besoknya lagi enggak. Ini kurang bagus ya. Jadi tiap hari itu diusahakan diperdengarkan hafalan Al-Quran. Kalau misalkan kita itu suka dengan sekarang itu kan luar biasa, beda dengan zaman saya dahulu. Untuk mencari murotal yang suka dengan sesuai dengan keinginan kita itu susah. Kalau zaman dulu itu harus datang ke warnet untuk mencari murotal yang sesuai dengan keinginan saya. Pada tahun saya kenal internet itu pada tahun 2006 ya, saya sudah datang ke warnet, kemudian cari-cari, dan tapi waktu itu saya sudah selesai menghafal Al-Quran. Karena tapi saya ingin menirukan idola saya, karena saya mendengar bacaan ini bagus seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman. Ciptakan suasana Al-Quran untuk merangsang hati kita agar kita itu cinta terhadap Al-Quran. Buatlah suasana Al-Quran di rumah. Tidak orang pesantren yang harus hafal Al-Quran, tidak hanya orang pondok yang bisa harus hafal Al-Quran. Nah, sekarang untuk next video saya akan membuatkan tutorialnya cara menghafal Al-Quran di luar pesantren seperti itu. Kalau kemarin di video sebelumnya saya sampaikan bagaimana cara menghafal Al-Quran untuk balita. Sekarang untuk yang orang yang super sibuk, pertama mulai dari ibu rumah tangga dan ya bapak-bapak rumah tangga dan lain sebagainya, nanti akan saya buatkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.